بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ananda sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Kasbi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 12 semester 1, yaitu KD 3.4, menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada kodo dan kodar. Adapun tujuan dari PBM kita pada hari ini, setelah Ananda mengikuti proses ini, diharapkan Ananda mampu yang pertama menganalisis makna kodo dan kodar, kemudian yang kedua menelaah pembagian takdir serta dalil-dalil pendukungnya, kemudian yang ketiga membandingkan keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal, serta yang keempat merangkum hikmah di balik beriman kepada kodo dan kodar. Anak-anak sekalian, kita masuk bagian yang pertama. Makna kodo dan kodar. Kodo itu Ananda adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk sejak zaman azali. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sedangkan kodar adalah keputusan atau ketentuan atau takdir Allah terhadap seluruh makhluk. Jadi sederhananya, kodo itu adalah rencana Allah, sedangkan kodar atau takdir itu adalah eksekusi atau pelaksanaan dari rencana tersebut. Ini kira-kira makna dari kodo dan kodar. Anak-anak sekalian, yang kedua kita akan berbicara tentang pembagian takdir. Nah, takdir itu terbagi kepada dua, anak-anak sekalian. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tak bisa diubah. Artinya, takdir yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan itu menjadi haknya Allah dan kita sebagai makhluk tidak bisa mengotak-atik itu. Nah, dalil terkait dengan takdir mubrom ini cukup banyak dalam Al-Quran kita temukan. Satu di antaranya adalah di surah Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajal, ada batas waktu hidupnya. Apabila ajal mereka telah datang, tidak bisa diundurkan sedetik pun, tak bisa juga dimajukan sedetik pun. Berarti kematian itu termasuk contoh dari takdir mubrom. Masih banyak contoh takdir mubrom itu anak-anak sekalian. Misalnya kita terlahir dari ibu ini, kita terlahir dengan kulit warnanya seperti ini, kita terlahir di kampung ini, itu adalah takdir mubrom. Kemudian yang kedua, ternyata ada takdir mu'allaq. Nah, mu'allaq itu artinya adalah tergantung atau digantungkan. Berarti takdir Allah juga digantungkan oleh Allah kepada ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, ini cukup banyak juga. Dalilnya di Quran diantaranya adalah di surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu penduduk, suatu kota, suatu desa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka. Nah, ini adalah dalil bagi kita bahwa sebenarnya takdir kita ini, ya, nasib kita ini ternyata bisa diubah dengan ikhtiar kita. Apa contohnya anak sekalian? Nilai misalnya, ya. Anda akan
sering ya, ada PH, penilaian harian, ada PTS, penilaian tengah semester. Nah, nilai yang Anda dapatkan itu adalah takdir mu'allaq. Allah menakdirkan nilai kita juga digantungkan dengan sejauh mana ikhtiar kita untuk mendapatkannya. Nah, maka jika ingin dapat nilai tinggi, maksimallah kita dalam berikhtiar. Ingin kaya, maksimallah kita berusaha. Ingin cerdas, maksimallah kita dalam mencari ilmu. Nah, itu disebut dengan takdir mu'allaq. Baik, anak sekalian, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu membandingkan ya keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Nah, bagaimana kita mencoba ya mengaitkan tiga hal ini? Sebenarnya sederhana saja anak sekalian. Takdir itu adalah bagian Allah. Nah, kalau takdir itu bagian Allah, biarlah itu menjadi kerjanya Allah. Allah itu maha kuasa menakdirkan sesuatu kepada kita. Nah, bagian kita yang mana? Bagian kita adalah ikhtiar dan tawakal. Apa itu ikhtiar? Usaha. Maka tugas kita itu adalah bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar atau usaha. Nah, dalam hidup ini hendaknya yang kita mesti lakukan secara maksimal itu adalah ikhtiar ini, anak sekalian. Setelah kita berikhtiar, berusaha maksimal, barulah kita serahkan usaha kita tadi hasilnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses penyerahan itu disebut dengan tawakal. Boleh tidak kita menerima takdir begitu saja tanpa ikhtiar? Itu keliru. Atau kita bertawakal langsung kepada Allah tanpa ada ikhtiar? Benarkah? Tidak. Ada kisah, anak sekalian. Dahulu ada seorang sahabat. Beliau mengendarai kendaraan onta. Kemudian begitu waktu sholat masuk, dia berhenti. Ternyata berpapasan dengan Rasulullah, sama-sama akan masuk ke dalam masjid. Nah, sahabat ini langsung saja menuju masjid. Kemudian ontanya dia biarkan begitu saja. Rasul bertanya, "Loh, kenapa ontamu tidak diikat?" Apa jawaban dari sahabat ini? "Ya Rasulullah, saya ini kan mau sholat. Saya ini kan mau menghadap Allah, sang pemilik diri dan onta ini. Maka saya sangat yakin, kalaulah onta ini takdirnya nanti masih milik saya, maka tidak akan ada orang yang akan mengambilnya. Allah akan menjaganya. Tapi kalau takdir onta ini akan hilang, saya ikat pun, pasti dia akan juga dicuri oleh orang. Oleh karenanya, karena saya mau sholat, saya berserah diri saja kepada Allah." Masya Allah ya. Dilihat sekilas, begitu kuatnya keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Tetapi ternyata, tahukah anak sekalian, Rasulullah menegur. Rasulullah menegur. Bukan begitu memposisikan takdir dan tawakal itu. Caranya adalah, antum ikat dulu itu onta, antum ikhtiar dulu. Barulah kita serahkan kepada Allah atau kepada takdirnya Allah. Nah, jadi dari riwayat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan ya antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Jadi kerja kita itu adalah maksimal dalam hal berikhtiar, kemudian baru kita serahkan atau tawakal kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian yang ketiga. Anda sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Yang terakhir atau yang keempat, apa kira-kira hikmah dibalik mengimani qada dan qadar ini? Sebenarnya banyak anak sekalian. Tetapi di pertemuan ini Ustadz hanya merangkum kepada dua saja. Hidup ini kan kita selalu dihadapkan kepada dua saja yang berlawanan. Kalau tidak senyum, sedih. Kalau tidak bahagia, menderita. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak sukses, mungkin gagal. Kan itu saja yang kita hadapi dalam hidup ini anak sekalian. Nah, maka orang yang mengimani qada dan qadar itu, hikmah baginya adalah satu, ketika dia sukses, ketika dia berbahagia, maka dia tidak akan terjebak kepada kesombongan. Kenapa? Karena dia kaitkan dengan takdir Allah. Untuk apa saya sombong dengan kekayaan ini? Untuk apa saya sombong dengan kepintaran ini? Bukankah ini takdir Allah Subhanahu wa taala untuk saya?
Apa yang saya sombongkan? Itu hikmah yang pertama. Kita tidak akan terjebak kepada kesombongan. Ketika kita kaitkan segala sesuatu yang berbau sukses itu dengan takdirnya Allah. Yang kedua itu adalah kita tidak akan terjebak kepada putus asa ketika kita menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup ini. Misal, ketika kita diuji oleh Allah dengan dipanggilnya orang tua kita atau meninggal, maka orang yang percaya kepada takdir Allah, dia kaitkan itu dengan takdir Allah. Untuk apa saya putus asa apalagi sampai bunuh diri, larut dalam kesedihan ini? Bukankah jauh sebelum ini terjadi, semuanya sudah tertulis dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita. Dan untuk mendalami materi ini, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bisa Ananda manfaatkan di deskripsi video ini. Ya, silahkan nanti Ananda cek di deskripsi video ini. Di situ ada link LKPD. Bisa Ananda latihan ya untuk memahami materi yang telah kita bahas barusan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.